Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sesungguhnya jawab salam itu wajib. Ya, jangan sampai itu jawab salam. Yang diwajib itu cuma 3 golongan, Pak Kades. Yang pertama cuma tulis, yang kedua cuma bilu, yang ketiga cuma tidur. Ada di situ. Udah itu jawab salam itu ada 3 kategori. Assalamualaikum, jawab ke waalaikumsalam. Itu dapat saya. Udah itu jawab waalaikumsalam warahmatullahi sebesar kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebesar Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat beserta Ibu, ganteng cantik. Di tempat ini ya kita pakai. Setuju dulu. Alam kalma makan kue ini untungilah mangga muda. Mantap kan? Alam kalma makan kue ini untungilah mangga muda. Alam kalma ina pertama dengan ibu ini mana cantik lah Allah pun. Amin ya Allah, mana ganteng lah Allah pun. Ini namanya menjawab. Ya, yang saya hormati Bapak Camat Humayuru beserta Ibu, saya doakan semoga beliau sehat walafiat, Allah panjangkan umur, mudah-mudahan jabatan yang saat dijalankan menjadi wasilah kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati ahli rumah yaitu Pak Kades Padang Mabrur, Kanda Nabi Agus serta seluruh perangkatnya. Saya hormati Pak Kades satu boleh ini didahului Kades Sumatera Loni, ini Liko namanya. Saya hormati Bapak Desa yang dulu ada di Duati, ada yang wakili yang memberikan kami bilang dan sumber apa sih lagi? Seluruh. Nah, waktu seluruh. Yang saya hormati para ahli ulama, para tokoh masyarakat, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, saya doakan semoga kita semuanya bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Semuanya
bulan. Ibu bapak, Agus katanya telepon aku, Ustaz katanya tolong isi tausiah di para kami. Jadi kalau bayar kamu 50, kamu lagi jual, jual makan kita kepada mamanya yang dah. Dia katanya Ustaz kami ini urusan ukuran singgung gitu. Woi katanya dia Ustaz ukuran singgung. Jadi aku ini ukuran singgung, kurang jika aku ini bersama sanadina. Ngaku kalau ada yang mudah tersinggung lagi, pakai selagi lagi gimana yang bagi urusannya waktu. Jadi ini kesehatan ini selagi lagi alias stres. Nah, kenapa lagi ibu mudah tersinggung tidak? Mudah tersinggung tidak? Nah, ini mudah tersinggung tidak masuk. Nah, terus sekarang Allah, oleh sebab itu kita bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu adalah menikmati semua yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu suka maupun itu duka. Maka tidak lain kalau kita bersyukur kepada Allah, janji Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menantang kita wa in ta'udzu nikmatallahi tuhsuha. Sesungguhnya ya kalau kita nak menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, masya Allah alangkah banyak tak mampu kita nak meringan. Maka oleh sebab itu tidak lain kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu mengurangkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita salawat. Sallallahu Berselawat terus kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kata salawat inilah yang paling mudah menghantarkan syafaat kita, kebahagiaan kita akan disampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ibu bapak dan saudara rahimahullah, inilah kita perlunya pengajian. Sekali lagi banyak di malam melarang berselawat, banyak di malam melarang yasinan, banyak di malam melarang kadang-kadang baca tahlil dan lain sebagainya. Padahal itu segalanya itu adalah wujud daripada objek yang kita laksanakan. Kalau itu belum dilaksanakan, berarti itu belum diwujudkan. Sama dengan kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita ngomong bersyukur kepada Allah, alhamdulillah itu aku tahu ini, kata Pak Imam. Boleh kau banyak, boleh kau banyak sekian ton begini mahal. Apakah cukup hanya bersyukur seperti itu? Belum itu bersyukur. Aku bersyukur maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bersyukur maksimal itu? Diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita sadari dan kita yakini segala sesuatunya itu datang dari Allah dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita wujudkan dalam realisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dia ada akhirat akal. Kalau bersyukur, maka dia bersyukurnya itu namanya tasyakuran. Telah kita wujudkan. Baca ibadah umroh, baca negak rumah, artinya tasyakuran. Kalau kita tahlil, aku belum dibaca belum tahlilan itu, masih tahlil saja. Yasin, aku belum dibaca, masih yasin saja itu. Hanya awal dibaca ya yasin. Nama oleh sebab itu termasuk kita salawat. Kalau belum kita baca, belum salawat itu masih terbatas bacaan salawat saja. Nah, sekarang Allah sebagai pengantar, betapa pentingnya jangankan kita harus memuji Rasulullah, orang yang paling mulia yang akan mengantarkan keselamatan kita di dunia wal akhirat. Binatang saja kok saling menunjuk. Ibu kenal Nabi Sulaiman? Kenal Nabi Sulaiman? Gimana? Hah? Aduh,
bahasa binatang. Ini berarti kamu saking cinta binatang saja mencurahkan luar biasa rasa cintanya kepada sesama binatang, apalagi kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Sulaiman sedang duduk, ada burung pret. Burung pret itu dan sedang memakai cinta. Ada lanang, ada betina, tercakup di pucuk peninggalan. Terus ada burung pret itu. Ada bapak RT, ada bapak mama, ada juga bapak RT yang bapak mama. Burung pret itu dia ngomong lagi burung pret betina, dek pret. Artinya, ini saking harusnya kita cinta itu harus direalisasikan. Aku cinta padamu, dek pret. Langsung perkades pret betina. Aku memang benar-benar cinta kepadamu, dek pret. Mau berkata pret betina tadi, kak pret. Kalau memang kau cinta kepadaku, kau membuktikan sejauh mana pengorbanan yang akan kau perjuangkan kalau kau benar-benar cinta kepadaku. Tanpa itu lagi terbaik pret. Kau jawab kak pret tadi, dek pret. Aku memang benar-benar cinta kepadamu, dek pret. Akan kuhancurkan kerajaan Sulaiman itu, akan kurebut singgasananya, dan akan aku ambil mahkotanya, kupersembahkan kepadamu sebagai bukti cintaku kepadamu. Kata Nabi Sulaiman, pret. Awak kecil nak hancurkan kerajaan Nabi Sulaiman. Aku rasa kita jauh lampimu pret. Cucu lagi kecil, nak hancurkan kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi inilah karena sudah cinta, karena sudah luar biasa sayang, maka harus dibuktikan. Hancurkan kerajaan Nabi Sulaiman baik lagi sanggup. Padahal beli kecil itu baik gede. Nah itulah artinya kalau kita benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus benar-benar membuktikan kecintaan kita minimal dalam satu sehari semalam kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dalam sholat, terlebih-lebih ibu-ibu yang sudah sering ngaji banyak sholawat Maria, ada sholawat barat, ada sholawat Nabi dan lain sebagainya. Jangan sampai ngaji lalamun kita upaya ada masalah dikit, itulah nyanyi dangdut. Kadangku berpikir kau berjalan gantinya. Kemana dengan ini? Kerja aku masih belum pernah ulama pun. Salah belum segala belum. Nah itu juga menunjukkan bahwa kita itu sudah mengaji usia lalu. Hari masukin akan bukan saja. Mari dapat. Hari karena ini agak siang kebetulan tadi Pak Mukri tadi jemput aku di depan rumah aku di Jerman meninggal. Ini meninggal kebetulan langsung malam itu nak digagi, langsung menjagi. Mungkin menjelang asar bulan kita langsung ke materi jam 3. Sejam apa 45 menit. Sejam. Sampai jam 3 nggak pernah satu. Setengah jadi ceramah. Sebenarnya aku ini kalau menjawab upaya di sini lah aku nunggu jamaah. Biasanya itu ceramah itu tunggu ya. Setelah apa? Memang ada tadi itu bilang, kalau itu, dulu sekali. Itu jamaah. Nanti jadi kali kita pada hari ini ada nasihat Imam Ali. Yang pertama kata Imam Ali, andaikan ada nikmat di atas muka bumi ini, maka nikmat yang termahal itu adalah nikmat Allah karuniakan hidayah kita setelah lahir ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, andaikan ada kesibukan di atas muka bumi ini, maka kesibukan yang terbaik, kesibukan itu semuanya adalah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang ketiga, andaikan ada nasihat, maka nasihat yang terbaik itu nasihat yang keras, nasihat yang
nasihat itu tidak berbicara. Apa itu? Tidak lain nasihat itu adanya di antara kita. Ada sanak keluarga kita tinggal dunia, apakah itu menurut kita, anak, cucu atau tetangga kita telah meninggal dunia, maka cukup itu merupakan nasihat yang paling keras bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, nikmat yang paling mahal, andaikan nikmat itu ada, tidak lain adalah nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dulu di majelis sumber karya yang sampaikan, ngapa nikmat iman ini posisi yang pertama? Karena iman ini yang mahal, banyak manusia dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, cuma 800 berdakwah, ngajak manusia beriman. Dalam 100 tahun hanya satu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mahal dan sangat sayang, seribu sayang dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Nabi Sulaiman itu berdakwah, menyuruh seluruh binatang, ayo kalau kamu nak selamat, naiklah perahu ini. Sekali perintah semuanya ingin selamat, seluruh binatang yang dihimbau oleh Nabi Sulaiman langsung galak-galak mengikuti Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman 800 tahun mencurahkan banyak manusia beriman, banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah. Dan sangat disayangkan anaknya sendiri, ayahnya sendiri, anaknya dan istrinya sendiri tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu keimanan ini harus benar-benar kita jaga, kita sayangi. Bagaimana Ustaz menjaga keimanan itu? Ya, menjaga keimanan itu tidak lain kita harus menambah ilmu pengetahuan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, pergilah kau ke majelis taklim sana, gila untuk kalam itu, gila untuk kalam ngantuk buah, bukan ngantuk buah, gila untuk kalam muncul, gila untuk kalam ada tertidur ke bawah. Karena majelis taklim itu pahalanya lebih besar daripada 1000 rakaat melaksanakan sholat sunnah. Lalu 1000 rakaat sholat sunnah, sampai tahunannya bulan Ramadan saja berjamaah paling enggak 10 malam Allah ibarat rakaat itu rakaat ya. Maka ini pahala 1000 rakaat luar biasa. Maka beruntunglah wahai ibu-ibu, para orang tuaku yang di sisa umur kalian masih menyempatkan diri melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian karena dijaga keimanan ini, karena iman kita ini Pak, iman naik turun. Iman kita ini naik turun. Cukup dan berduit, naik iman. Oh, yang meninggal tapi tidak ada berduit. Amal buruk kali kilam-kilamnya, ambil ke rumah serasa. Oh, pedang berduit. Butuh mulai goyah keimanan tadi. Kali di rumah ada saling disiarai. Tambah lagi masalah musim apa? Awal kami jadi sepi. Banyak di rumah kami jadi sepi. Karena apa? Bengkai jauh dari kami. Maka oleh sebab itu hari keimanannya harus kita jaga. Nah, kemudian ada pula dan butuh khususnya Pak dan butuh. Kalau orangnya sembahyang radio pakai selalu, sekali nangis. Allah padahal ibu dan senang kepada hambanya yang benar-benar cinta kepada Allah dan mencurahkan kerinduan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah ya Allah, untuk kamu Muhammad ini kamu ya Allah. Biar bagi buat kamu ya Allah. Itu kan, hilang pun jadi nangis kita kan waktu kita butuh. Ya, sampai berduit lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu iman harus kita jaga. Kemudian yang kedua, andaikan ada kesibukan, maka kesibukan yang terbaik itu adalah diisi dengan naik turunnya
semuanya ada nilai di hadapan Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, mana rumah saya nak keluar dapur? Ibadah lah itu. Ustaz, kalau nak nyumpah kepada pergi mana kau nak mampu? Ibadah lah itu. Bagaimana semuanya maka menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semuanya itu diniatkan tidak lain adalah lillahi ta'ala. Keluar kita bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka kita harus maka ada nilai ibadah, maka itu harus berbismillah. Paling kita bagi doa kepada Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Maka terukur banyak lagi pakai sepacama gara-gara makan tidak terukur, gara-gara banyak makan dari kurban, makan salah kambing banyak langsung pacok. Gara-gara makan tidak ukur, gara-gara daging kurbannya banyak babi. Artinya apa? Makan tadi tidak ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka Nabi menyuruh kita halalan thayyibah. Halal nak baik pula. Maka diawali keberkahan itu dengan mengucapkan minimal Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Memang ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang rahimahullah dalam rumah tangga ini khususnya ibu masalah paling mudahnya betina itu masuk ke dalam surga. Baik kami lanang. Kalau kami lanang ini suka masuk surga itu banyak tanggung jawab, banyak hambatan. Tetapi kalau perempuan ini begitu mudahnya masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam rumah tangga itu semuanya dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kali kamu itu. Nah, maka oleh sebab itu yang dua ini pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada suami. Maka Rasulullah SAW ketika dia Isra Mi'raj, wahai Rasulullah, mengapa katanya bercerita pada Isra Mi'raj itu alangkah banyak tunggal betina di dalam neraka. Cuma betina-betina di daerah Kecamatan Sungai Dulu macam insya Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi ini semuanya? Sebanyak kata Rasulullah, laklah lati kita. Apa tadi ini puasa? Puasa ini namanya. Jangan kau puasa bulan Ramadan, puasa sunnah dilaksanakan. Oh itu katanya kan? Apa tadi ini berbuat baik? Berbuat baik. Ngapa sangat banyak dan betina masuk ke dalam neraka itu? Karena rata-rata betina itu yang pertama tidak pernah berterima kasih kepada suami, dan yang kedua
lagi anakku, kakek anakku Husain. Husain itu anak punya, lama Allah akan Husain. Besar apa kecil? Kecil. Empuk lama kena, pesan kisah dilakiku. Kamu dewasa, satu baik itu, dia boleh masuk ke dalam rumah. Kecil kalau ini gila atau kecil? Lain kadang-kadang itu Pak, kadang-kadang kita terbalik dunia ini, orang berdiri juga laki yang terlalu lama, nyambung lagi, orang kiri langsung sanggup masuk sarung. Ada di rumah kamu, laki malam-malam ditebur, lalu ini kalau sebulan masuk sarung laki kebalik. Ada di kamu nyambung lagi itu. Jadi kadang-kadang ada tamu mangga berdua, masalah. Padahal itu dilarang oleh agama, dilarang oleh agama. Nah, maka oleh sebab itu pendidikan seperti ini, walaupun ini sepele, tetapi ini mudah mengantarkan dirimu masuk ke dalam surganya Allah. Cuma satu, taat kepada suami. Nah, singkat cerita, baliklah Siti Fatimah tadi, balik. Wajah katanya terbaik dulu masuk surga. Lagi lama kecil, lagi kena masuk. Apalagi lama kumis. Balik lagi deh. Pas balik, paginya mulai lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Fatimah binti Rasulullah. Dengan siapa? Dengan Fatimah. Silakan masuk. Saat masuknya tadi, oleh supaya yang mengimami yaitu Siti Fatimah, doa Siti Fatimah dan lain sebagainya. Siti Fatimah ini bertanya kepada yaitu Mutia, wahai Mutia, aku nak bertanya ni kabarnya. Ngaku kau boleh nak kabar tanya kau? Kau boleh guna baskom yang ada di pangkal gua itu ngambil kain lusuh itu. Kau jawab Mutia tadi, itu katanya ayat sebaskom itu ngambil kain gua itu kalau lakiku balik, cuci tangan dan kakinya, lalu baru dia disuruh masuk. Ada dia boleh sanggup itu. Ada dia sanggup itu. Aku nanya, masuk surga, masuk neraka. Sanggup kita melaksanakan itu. Itu katanya, baskom yang ada di dalam ayat kain lusuh itu kalau lakiku balik, sanggup dengan salah, kemudian cuci kaki dan tangannya. Tiap hari kita katanya. Mantap katanya dia kan. Kemudian yang kedua, wahai Mutia, kalau katanya ayat dia ada di ember di belakang itu, ada pegang anduk itu, dia apa itu? Nah katanya, laki itu aman dia balik, masuk ke dalam rumah, udah bersalami, udah mencuci apa yang mencuci kaki dan tangannya, dia boleh istirahat. Nah, maka aku tahu ayat lain ini, maka ayat tadi gunanya kadek dipersiapkan yaitu untuk suamiku mandi. Tiap pagi katanya. Masya Allah, Allah hebat boleh bertanya. Oleh sebab itu sebenarnya kami laki-laki itu mudah kami mengambil anak itu. Hanya kamu tidak dapat pahalanya. Makanya aku baca kunci yang begini lalu mau dulu apa tujuh. Kalau apa tujuh ambil yang ambil kaki anu tu. Jadi boleh kan yang pasti kita mau harus aku nanti aku benar boleh pahalanya. Itu Jadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, wahai Mutia, ia di dinding itu katanya kena ambil campur tu apa itu? Nah kalau itu katanya kena ambil campur itu adalah lidi kurma yang disusun di kulo, di ayam. Nah apa gunanya itu? Nah itu kalau malam setelah selesai sholat menjelang tidur, aku ngadap dari lakiku katanya, wahai suamiku, aku pada hari ini telah luar biasa melayanimu dengan segala kemampuan yang aku ada. Andaikan pelayanan aku hari ini tidak memuaskan, tolong maafkan aku. Andaikan tidak cukup dengan maaf, maka tolong pukul aku. Itu sanggup tidak kamu itu? Dia sanggup tidak? Nama sesuatu keuna, ayo. Bukan berarti diri itu masuk di tangan.
Nyapa anuge malam antara tidur, ngaya kamu, wahai suamiku, mama pelayanan aku begini. Lagi lo, andai kata tidak memuaskan dengan, tolong maaf aku. Andai kata tidak cukup dengan maaf, tolong pukul aku. Paling-paling akan berbeda. Ambil aku tiap-hari, lantak gawe, ambil kita baca, awis riben lagi. Lagi pertanyaan jauh. Nah, maksud aku ibu bapak sekalian, itulah betapa mudahnya khusus ibu perempuan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam rumah tangga itu disebutkan dengan misakun ghalidho. Di dalam Quran yaitu surat An-Nisa ayat ke-1. Kalau maksudnya kita di dalam rumah tangga itu waktu kita nikah itu adalah sebuah perjanjian agung, sebuah perjanjian yang besar yang tidak hanya melibatkan diri kita, orang tua kita, masyarakat di sekitarnya, akan tetapi kita melibatkan yang maha penting, dan itu tidak lain adalah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pernikahan itu tidak main-main. Di samping pernikahan itu imbalan besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu diikat atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka luar biasa Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Nah, rumah tangga ini disebutkan dengan bahwasanya ibadah yang paling lama itu adalah ibadah berumah tangga. Kalau sembahyang berapa menit? Ya, sembahyang berapa menit? Nah, 5 menit. Ada ini 11 menit. Anggaplah 11 menit. Kalau umrah berapa lagi? Umrah berapa lagi? Belum pernah Ustaz, dari Nesmila dan 14 lagi. Kalau pergi haji berapa bulan? Tetap perjalanan itu, amalnya waktunya lagi berapa lagi gitu kan? Itulah ibadah yang berbentuk yaitu modal itu ibadah kita sembahyang, ibadah puasa di 30 tetap lagi, bukan 30 lagi, 30 tetap lagi, senam bergaul. Tetapi ibadah yang ketika kita setelah kita masuk dalam rumah tangga, maka semuanya itu dicatat dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang paling benci, makhluk yang paling benci dengan pernikahan itu tidak lain adalah iblis dan setan. Ngapa? Karena ketika kita melanggar lillahi ta'ala, maka itu nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh sebab itu jadikanlah keluarga kita itu setiap detik kehidupan kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarganya luar biasa, luar biasa ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim tetap bersyukur kepada Allah, tetap menyerahkan semuanya permasalahan tidak lain yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu ujian Nabi Ibrahim alaihissalam 86 tahun, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh. Sehingga aku dengan kesolehan, soleha suami aku dan istrinya, soleh pula lakinya, maka menghantarkan satu keluarga besar ini menuju yaitu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kisahkan juga karena ini masih dalam bulan Zulhijjah. Jadi Nabi Ibrahim itu 86 tahun lagi mungkin lagi. Dia dapatkan keturunan, dia dapatkan. Tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa berdoa di asal Ibrahim. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tantang yaitu berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan kepada Allah. Maka oleh sebab itu Nabi Ibrahim dengan kesabaran suatu hari dihampirinya kaki bininya. Wahai suamiku Ibrahim, aku istrimu yang sudah tua, yang tak mungkin lagi kau akan dapat keturunan dariku. Maka oleh sebab itu aku perintahkan, aku minta kepadamu demi untuk kelangsungan perjuanganmu di dalam mengenalkan agama Allah, maka jangan engkau lagi. Ini ciri istri yang soleha. Ibu jadi ciri-ciri yang soleha. Hanya istri soleha.
memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika cerita yaitu manggawa, dicapakan itu anggawan, langsung nikah. Tak lama kemudian nikah cerita, dapatlah seorang anak dari Siti Hajar, dan itu tidak lain adalah bernama Ismail alaihissalam. Nah, dia berkenal lama pula, dia berkenal lama pula, hamil pula, istri pula Nabi Ibrahim. Ibu tuan siapa nama Nabi Ibrahim? Ini tuan Nabi Ibrahim siapa? Jadi dua besar. Namanya Siti Sarah. Nah, hamillah Siti Sarah, lahir pula seorang anak, dan anak tersebut bernama Ishak. Ishak inilah dari keturunan bangsa Yahudi. Nah, sekarang rahimahullah, maka itulah berkat kesabaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ini, mendapatkan kenikmatan luar biasa, dapat tidur, dapat anak buah, dan anak tersebut bukan anak biasa, tetapi anak tersebut adalah menjadi seorang nabi. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita berguna untuk menata kehidupan kita, mempersiapkan
kehidupan kita, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngaji inilah, maka utak kita pintar tidak salah mindset. Kita ini banyak yang nonton sinetron bersama, lagi salah mindset. Ditambah pun jangan ceramah dikatakan rakus surga, pening kadang-kadang tahu, jadi motivasi dan lain sebagainya. Nah, maka sebab itu ada sekalian, kita ini kadang-kadang salah mindset. Bagaimana salah mindset? Ada yang terbaik mati, ada yang terbaik mati. Ini tadi mati kemana? Hamil, melahirkan, mati. Kalau dia mati di dalam pelang, betina terbaik mati, melahirkan, jadi satu. Jadi apa? Terbaik mati melahirkan, jadi apa di pelang? Jadi kuntel. Itu banyak takut lagi mau mati tadi. Banyak takut yang mati tadi. Padahal ketakutan mati itu yang lain, karena kita merasa banyak dosa, karena kita ini masih merasa banyak kekurangan. Hanya merasa itu kita tidak pernah sadar. Padahal yang di awal tadi disebutkan yang kedua tadi tidaklah sesuatu kesibukan terjadi pada itulah kesibukan yang mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pemahaman benar di ditambah takut. Lapor, dia pernah saya kemasnya gitu, kawin nyelok tua, nyelok, apa namanya? Nyelok tua. Sama tadi mungkin ada tutup palu, tutup kapu bawah. Mungkin ada tidak, aku putar dia. Nyawir kaki di bawah boleh, Ustaz. Kalau ngambil ini doang, halal kan? Oh Ustaz, aku mau nanya di rumah aku tidak begitu aku. Aduh begitu aku, lagi kita di rumah kawin. Itu lebih halal, ngambil di rumah kadang-kadang, kan? Kalau sebab itu kesempatan kehidupan kita ini jangan salah mindset. Ibu, kalau kita sekolah dulu, jam terakhir pelajaran sangat menakutkan. Walaupun biasanya pelajaran matematik lagi bahasa Inggris, biasanya gurunya nangis demi bersama dan luar biasa. Nah, saya berikan langkah anak-anak kalian disuruh pulang karena rombongan bapak-bapaknya ada kegiatan rapat yang harus diselesaikan. Bahagia dia balik dari itu. Oh, itu satu kasih pembakti kenyataan pengakuan balik saking yang jauh. Nah, begitu pun juga adanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak lain adalah amal kita upahan di dunia ini yang ini mengharapkan dari Allah nanti luar biasa dibayar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita meninggal dunia. Maka sebab itu tadi yang pertama tata iman, yang kedua tata hati kita. Rapat kita mengurusi hati, jangan sibuk lagi mengurusi dai. Ini awal tu, kadang-kadang mengurusi dai pula. Pelolok, apa ini? Pembersih, pelicin, skincare, skincare. Mau kadang-kadang gitu kan? Hanya dia pak. Kalau hari ini memang dia kalah, artinya kalah. Sudah punya memang. Minta ini 200 juta awalnya. Itu entah ini gimana tu? Jadi awak kalau 75 kan? Masuk terus. Sampai kita memang. Jangan kita memanggil urusi dari, urusi hati kita. Oleh waktu kita kali ini ada kisah. Kisah ini ada umur 20 tahun masuk rumah sakit. Ada cerita. Kalau dia apa ini mau ni, kan ini kan? Nah, ini kayu masuk rumah sakit. Pas masuk rumah sakit ini tadi diponislah kena kanker stadium 4. Pada waktu dia kali operasi koma, ini karena DWN kan? Pas dia koma, langsung dia tadi didatangi dengan malaikat pencabut nyawa. Apa nama malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel. Datang malaikat Israel dialogkan. Katanya siapa dengan ini? Aku ini malaikat Israel. Loh, aku ini akan mati lama. Kami siapa lah? Oh ini dia katanya. Bukan jauh teman-teman. Bukan
akan membawa penari tadi. Nah, singkat cerita, pergilah ke terminal, pergi ke terminal tadi mata motor, pas logam tombol yang mobil motor. Pas itu anak tidak perlu material. Pas ini tadi dalam keadaan sakaratul maut tadi datang malaikat Israel tadi. Pas datang malaikat Israel tadi, wahai malaikat Israel katanya, ngapa kalian disuruh mengaku waktu kecelakaan tadi? Padahal umurku katakan 21 tahun, 21 lagi, ini pakai lagi yang bukan ngapa kalian dicabut? Oh kata malaikat Israel, aku pakai kecil lagi katanya, kenapa Allah semua gitu? Ada yang ngomong malaikat itu kan? Hanya maksud aku tadi, kalau kita ngurus dari saja dia pernah ngurus sakit, maka itulah yang menjadi kelalaian pertama dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lalai dan lalai. Tapi yang melalaikan tadi ialah bagian kita. Kalau mahal, lasut naik lagi. Kalau mahal, diberikan pula. Hanya 100.000 dibatak ke minimarket kecil, dibatak ke masjid itu besar itu. Jangan sampai itu kita karena hakikat dalam kehidupan ini dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita menurut hitungan kita panjang. Pada hakikat umur kita ini, umur kita selalu pendek dan tetap pendek. Maksimal dari ulang tahun itu ya. Karena ulang tahun, panjang umurnya, panjang umur. Mana yang panjang? Ialah kita sekarang ini. Nah, kemudian lagi sekarang maka dari itulah kita harus memanfaatkan luar biasa nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan selalu yaitu menggunakan nikmat yang masih ada di kita ini untuk persiapan kita jangan sampai lalai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tadi yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Orang yang melalaikan kita dari lain adalah harta, anak, bangsa, jabatan seluruhnya itu sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pergunakanlah ibu saya rahimahullah sisa-sisa umur yang ada dari kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai umur kita tua, hati kita tidak pernah kita tata sampai diikuti marahan bazahullah umarahan. Dikit-dikit kita dimak gajinya, dendam gajinya. Dikit-dikit kita kadang-kadang dimak gajinya. Urusan-urusan yang ada di dalam dunia ini dibalik oleh Allah. Karena kalau kita lakukan itu dibalik itu, maka kita gunakan kebaikan itu adalah untuk menuju mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah saya kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami selama berkumpul pada kegiatan 3 besok kali ini adalah petang kita dan berjamaah. Saya berpendapat dengan Pak Camat tadi, ya. Ini kalau dibentuk bagai BKMT kecamatan itu memang mantapnya. Karena BKMT itu lawannya bisa di pusat, kecamatan. Kalau BKMT itu badan kontak majelis taklim. Nah itu ada dulu ya kecamatan apa namanya seragam betul ya. Awal apa seragam? Masalah seragam mungkin satu nih. Kalau lagi bisa nyampaikan. Nah, jadi dibentuk perjalanan apa itu dibentuk pertama mungkin ada undangan di kota, undangan di kota lain. Ini biasanya bisa lebih KMT kota Pekalongan sampai ke pusat itu ada kali. Nah, insya Allah kita ada di sini mungkin kita pengen mengakhiri acara-acara besar kita langsung kontak. Dan mungkin pada saat itu kita buat kelas dengan kelas mungkin dibantu umuman Pak Khalid kalau ada ibadah mungkin gitu dia kapolkan berangkat ke Pekalongan dan luar biasa. Nah
ibu. Dia bayar ibu, kami ibu. Tapi kayak mereka pola panen ini di mana? Hah? Pengajian kami ini tahu lah, betul ibu. Bakpolo, salingnya, itu aku ibu ini orang bisa gitu kan? Rumah salah bukan kamu orang bisa. Memang kawan ya, kalau nah, saya doakan semoga kita semuanya ya Allah berikan kesehatan, umur yang panjang ya, dan dikatakan umur yang panjang tadi umur kita bermanfaat buat umat di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seluruh perkara sujud perintah di dalam Quran untuk bukan cukup karena batas waktu bagi. Kemudian beri kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.